Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansa, NBI 1111800104. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Pak Yusuf Haryako, SAP MAP. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan review singkat terhadap judul kami yang bertemakan Bounded Rationality. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dari bounded rationality. Bounded rationality adalah rasionalitas atau yang bisa disebut rasionalitas yang terbatas, ditandai dengan aktivitas mencari dan memuaskan. Alternatif dicari dievaluasi secara berurutan. Jika sebuah alternatif telah memenuhi kriteria minimum secara implisit maupun eksplisit, maka dikatakan memuaskan dan pencarian selesai. Proses pencarian mungkin lebih mudah dengan mengidentifikasi aturan di lingkungan tugas. Atau singkatnya, yang dimaksud dari bounded rationality adalah keadaan di mana pengambil keputusan tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk memproses semua informasi dan alternatif yang tersedia untuk membuat sebuah keputusan yang optimal. Dikatakan bahwa menurut Simon, setiap pengambil keputusan di dalam organisasi memang berusaha mengambil keputusan secara rasional. Akan tetapi, ada hal-hal tertentu yang membatasi upaya tersebut, yakni yang pertama ada informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap, yang kedua ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi, yang ketiga keterbatasan kapasitas pengolahan informasi manusia, yang keempat ada keterbatasan waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan, dan yang terakhir ada politik internal organisasi yang menimbulkan preferensi-preferensi yang saling berlawanan tentang tujuan-tujuan organisasi. Dan yang pertama, selanjutnya saya akan memberi dari kelompok kami isu yang kami angkat, yaitu mengenai PSBB. Apa sih contoh kasus yang kami berikan mengenai keputusan yang memakai konsep teori rasionalitas terbatas adalah kebijakan mengenai PSBB atau yang biasa disebut pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini adalah kebijakan dalam membatasi interaksi sosial masyarakat dengan skala yang besar dan menyeluruh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun hal-hal yang mengenai kenapa di Surabaya diberikan pembatasan PSBB, karena berdasarkan portal berita online tribunnews.com, Surabaya menjadi tempat penyebaran tertinggi COVID-19 di Jawa Timur. Dengan begitu, Pemkot Surabaya memutuskan untuk menetapkan PSBB. Oke. Selanjutnya, masalah yang akan diselesaikan. Masalah yang diselesaikan yaitu masalah mengenai penyebaran virus COVID-19 di kota Surabaya yang semakin meningkat, yang dimana pada awal tahun 2020 kasus penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah kasus kumulatif kedua tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Sejak wilayah itu mengalami kelonjakan yang tajam pada akhir bulan Mei, dengan kelonjaknya kasus virus COVID-19, kota Surabaya memasuki zona hitam yang dimana menandakan jumlah COVID-19 semakin tinggi. Jadi alternatif yang dibuat dari kelompok kami, salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menetapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan PSBB tersebut mungkin bisa menjadi pilihan terakhir karena mengingat bagaimana daruratnya penyebaran virus COVID-19 pada saat itu. Namun, pemerintah lupa dengan kewajiban mereka terhadap masyarakatnya yang harus tetap memberikan kehidupan yang layak. Alangkah lebih baiknya bila pemerintah juga tetap menjalankan kewajiban kepada masyarakat di tengah adanya kebijakan PSBB dengan cara memberikan bantuan subsidi yang bisa meringankan beban masyarakat. Maka dari itu, alternatif yang harus dilakukan pemerintah dengan tetap menjalankan kebijakan PSBB ialah pemerintah harus memberikan bantuan subsidi berupa sembako atau bahkan uang tunai. Selanjutnya, cara penggunaan pengambilan keputusan. PSBB dapat dikatakan menggunakan teori bounded rationality karena memiliki arti yang sama, yaitu dibatasi. PSBB dapat dikatakan tetap menggunakan teori bounded karena PSBB memiliki sistem tawar-menawar yang dimana dimaksud jika masyarakat mengikuti peraturan PSBB, maka nilai angka virus COVID-19 di Indonesia dapat menurun. Namun berdampak buruk untuk pekerjaan yang sedang dijalani oleh masyarakat, sehingga pemerintah dibana untuk berdiskusi dan memikirkan bagaimana
jika PSBB dijalankan namun tidak berdampak buruk bagi pelaku UMKM tersendiri. Di sini pemerintah membuat keputusan PSBB yang memiliki tujuan dan diyakini dapat berjalan sesuai keinginan yang diharapkan. Pemerintah percaya bahwa dengan adanya PSBB, maka akan mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan ialah semakin tinggi angka virus COVID-19 di wilayah kota Surabaya mengakibatkan pemerintah memperlakukan kebijakan PSBB, di mana PSBB adalah kebijakan dalam membatasi interaksi sosial masyarakat dengan skala yang besar dan menyeluruh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Memberlakukannya PSBB di kota Surabaya menerapkan konsep dari teori bounded rationality. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah dalam membuat keputusan dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga menyebabkan informasi yang terkait tidak lengkap dan sempurna, mengingat semakin naiknya kasus positif di Indonesia, terutama di kota Surabaya. Baik, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya. Terima kasih juga atas waktunya dari Pak Haryoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.